Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menyertai kami Tuhan di sepanjang perjalanan hidup ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Di baheni haringga sokamuma sian nasagogo manurdukko dengan ni parange di bagasan hapor seauni dungi habisuhon ma di bagasan parange nadinggani. Sungguh-sungguh berusaha untuk kebajikan dan pengetahuan. Ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang kamu. Kamu ada untuk rencana Tuhan dan bukan sebaliknya. Hidup adalah tentang membiarkan Tuhan menggunakanmu untuk tujuannya dan bukan menggunakannya untuk tujuanmu sendiri. Ini merupakan pernyataan dari seorang Rick Warren. Allah dapat membentuk kita melalui keadaan di sekitar kita. Rasul Petrus menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sebagai umat yang terpanggil dan terpilih, keadaan kita sekarang yang sedang menghadapi dampak dari pandemi yang sudah kita hadapi, dan bahkan pergumulan yang lain yang membuat kita teruji, terpercaya, dan terpuji di hadapan Allah. Maksud dan tujuan Petrus menuliskan suratnya yang kedua ini adalah agar jemaat itu memiliki kesungguhan dengan seruan dari Petrus, sungguh-sungguh berusaha. Artinya berusaha sekuat-kuatnya, menunjukkan bahwa orang percaya harus terlibat secara aktif dalam pertumbuhan imannya. Kita harus secara langsung berusaha untuk menambahkan ketujuh sifat dalam perikop ini. Jika kita baca dari ayat 1 sampai ayat 9. Ketujuh sifat itu adalah iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara seiman, dan kasih akan semua orang. Apabila semuanya ini ada pada diri orang percaya berlimpah-limpah dan akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Jati diri kehidupan orang Kristen tercermin dari karakter yang menunjukkan pertumbuhan rohani yang sehat dan nyata dari kehidupannya sehari-hari, nyata dari perkataan, perilaku, dan perbuatannya. Sungguh-sungguh berusaha sebagai bentuk keimanan kita kepada Yesus Kristus. Kesungguhan ini akan menghasilkan kebajikan dalam diri orang beriman. Melalui segala bentuk pengalaman kehidupan kita akan semakin dimampukan menentukan pilihan terbaik dan siap menanggung segala konsekuensinya. Dengan kesungguhan kita dalam melakukan sesuatu juga akan semakin menambah pengetahuan bagi kita. Hidup kita sebagai orang beriman adalah demi tujuan Allah. Jika kita merasa sebagai orang yang telah memiliki kebajikan dan pengetahuan yang ditambahkan kepada keberimanan kita,
maka semuanya itu kita pergunakan sesuai dengan tujuan Tuhan yang telah menganugerahkannya bagi kita. Mengingat hal ini, maka kita akan semakin didorong melakukan segala sesuatu dalam kesungguhan. Tidak mudah menyerah dan putus asa, tetapi kesungguhan kita melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai indikator keberimanan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya sebagai orang beriman dalam melakukan segala sesuatu kami dengan sungguh-sungguh menggunakan segala hal yang ada pada kami sehingga kami beroleh kebajikan dan pengetahuan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.